Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda ternyata selalu tidak lupa setiap hari Kamis jam 4 sore dan Senin jam 4 sore selalu di depan Dhamma TV yang selalu damai di hati. Ya, memang informasi yang kita berikan kepada para penonton Dhamma TV dan kalayak ramai, mengingat Dhamma TV ini sudah semakin lama semakin luas para penontonnya, sudah barang tentu kritik-kritik dan pengawasan-pengawasan akan harus lebih hati-hati lagi. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, dan hari ini kami nanti akan mencoba mengambil tema, ya, judulnya adalah warisan leluhur. Ya, jangan sampai lupa judulnya warisan leluhur gitu ya, nggih. Dan para penonton Dhamma TV kami muliakan, ini ada saudara saya jauh dari rumah saya, tapi kemarin itu kok tahu-tahu itu muncul di depan pintu, ngebel pintu, pring, lu siapa ini gitu. Ternyata biar memperkenalkan dirilah, tidak akan disayang kalau tidak kenal. Monggo kami persilakan Mas. Namanya dari akan Sugeng Siang Rahayu Sugeng Dumateng. Dalam Karno Yakti, dilahirkan dari seorang ibu Indi Harti dan bapak saya Gono Wiyadi. Tinggal saya agak jauh dari rumah Romo sebenarnya. Jadi rumah saya persis ukuran di belakangnya Romo Jati. Gitu ya. Ngaten. Ini kebetulan beliau itu di Jalan Ciwulan. Saya di Jalan Citandui. Jadi umpama mencolot kalenan itu udah nyampe rumah saya gitu loh. Gila. Kemarin itu unek-uneknya kok banyak yang disampaikan kepada Romo ini ya. Terus saya sekarang pengen beliau itu ngorek-ngorek si Romo ini, karena kemarin itu ngobrol itu kok gayeng banget gitu loh, nggih. Monggo Mas Karno. Nggih, apa yang di dalam isi hatinya Mas Karno sebenarnya? Sewu sadèrèng Romo. Nggih, dalam lah pun dangu ya. Jadi istilahnya lama tinggal di dekat rumahnya Romo. Sudah lama sekali memperhatikan sepak terjang Romo Jati menika. Nyun sewu sejatosipun panjenengan menika dilahiraken lan tinggal menika rumin asalnya dari mana gitu, Romo nyun sewu. Kalau saya lahir itu di lereng Gunung Kelut. Di Blitar, saya di Blitar. Sampai di sana mulai dari sekolah menengah atas itu di Blitar, tapi waktu itu karena orang tua saya itu hidupnya sehari-hari itu dagang, dagang. Ibu saya karena dari Solo itu biasa ngecer ke batik-batik ke desa-desa, saya ikut. Jadi terus saya pengen sekolah itu yang ada hubungannya dengan dengan dagang, yaitu ekonomi. Jadi ekonomi, menengah ekonomi. Tapi karena saya itu nuwun sewu Mas ya, saya Blokosuto ya. Karena saya itu mungkin sebagai seniman ya, seniman itu, dan keluarga saya itu dalang. Jadi saya itu sering ikut kakek saya, nenek saya. Nenek saya itu laki perempuan itu dalang wayang purwa itu. Perempuan juga, laki juga. Buyut saya juga semua. Jadi sekolah itu agak terbelakang saya. Agak terbelakang karena banyak melek, banyak ngantuk gitu. Sering dipukul garisan sama guru. Masih ingat saya gitu loh ya. Jadi oleh karena itu saya mencari jalan ekonomi biar tahu teori ekonomi itu sebenarnya bagaimana gitu loh Mas. Ternyata setelah tahu prinsip ekonomi, ternyata prinsip ekonomi itu betul. Mencari modal dan ongkos yang seringan-ringannya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi prinsipnya prinsip seperti itu, tapi tidak boleh. Karena kita keluarga seniman, keluarga dalang, orang Jawa yang lugu gitu. Tidak boleh pakai rekayasa yang merugikan orang lain. Itu sehingga ya syukurlah saya mempunyai rumah di belakang sampean itu
Ya, mantep juga di Singosari, mantep juga gitu. Nggih, nyuwun sewu Rama, nggih. Selama panjenengan di dalam bidang seni menika kan pastinipun nggih istilahnya sering ikut di TV, mungkin di radio atau mungkin di sosmed, karena selama saya ini mengamati panjenengan nggih ngapunten saderenge pun kok gencar sekali dalam acara-acara tersebut. Sebenarnya sepak terjangnya Romo sebenarnya itu seperti apa Romo? Nyun sewu. Wah, ini paling gedabur saya ya. Jadi gini, saya terus terang aja Mas, sekarang itu umur itu sudah mendekati ke 80 nggih. Tapi semakin tua ini semakin ndak jenak tidur, terus terang aja. Seperti tadi malam itu sulit tidur, itu sulit diskusi sama yang merawat saya terus gitu terus. Nah tadi pagi itu maksud saya untuk ini betul-betul terjadi nih. Tadi pagi itu saya tuh mau mengambil ATM untuk nambah isinya tangki gitu loh ya. Lah terus mobil saya tuh takut kalau parkirnya tuh sulit, tak parkir depan pasar Singosari. Lah ATM-nya tuh di utara, saya jualan kaki. Sampai utara itu jualan kaki Mas itu. Lah kok sampai di depan ATM tuh enggak bawa dompet. Balik lagi, aduh udah. Ya itu akhir-akhir ini sudah agak sering seperti itu ya. Jadi kenapa saya kegelisahan saya itu karena apa? Karena semakin lama kita sebagai warga negara bangsa ya. Kalau kita lihat negeri ini bagaimana negeri ini? Sudah sesuai dengan kudangan leluhur atau sumpah para leluhur yang tadi kita ambil judul warisan leluhur tadi itu ya. Lah warisan itu kalau menurut Mas Karno itu anak muda, sebagai anak muda, kira-kira warisan itu apa saja kira-kira? Ngaten Rama, selama dalam nggih istilahipun belajar saking bapa kula piyambak nggih. Nggih, warisan leluhur niku nggih salah setunggiling nggih budi pekerti. Betul. Nggih, budi pekerti menika memang mulai alit, mulai kecil ya saya itu sudah diajarkan untuk tata krama unggah-ungguh. Menika untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam masyarakat. Ngaten. Ingkang nomor 2 ya mungkin istilahnya kita harus mengerti tentang peninggalan atau istilah sejarah bangsa atau sejarah tradisional, terutama Jawa sendiri. Jadi memang di keluarga saya dibiasakan untuk tata krama itu, adat itu dijalankan mulai dari yang tua sampai yang muda. Itu saya anggap sebagai warisan leluhur, sebagai warisan leluhur. Juga ya mungkin masalah seni dan budaya, jadi baik kesenian tari, kesenian nyanyi, karena nggih ndilalah nyun sewu Rama, rumiyin seingat kula bapak niku punya gamelan 2 perangkat, laras pelok, laras slendro, gada wayang wong, nggih gada alat-alat keroncong, terus nggih bapak nggih juga dari seniman begitu. Ngaten Rama. Syukurlah memang tadi itu warisannya itu budi pekerti. Lah jenengan keluarga putra berapa? Saya saudara dari bapak ini, saya saudara 9, saya nomor 7 Romo. Oh, saudara kandung. Nggih. Terus Mas Karno sendiri sudah kagungan putra? Saya punya anak 4 orang Romo. Yang 1 sudah menikah dan punya cucu 1 Romo. Ngaten. Yang barat perempuan, yang lainnya laki-laki semua, yang 3 orang. Ngaten Romo. Nah, kebetulan putra-putrinya itu pada waktu menempuh pendidikan di dunia apa? Senangannya? Alhamdulillah, anak saya yang pertama itu lulusan dari multimedia. Jadi alhamdulillah ke sekolah di SMK Negeri 4. Jadi alhamdulillah di multimedia. Yang nomor 2 itu bagian broadcasting. Gitu. Wah. Itu Rama. Yang ketiga masih SMA kelas 3, yang satunya masih SMP kelas 1. Waduh. Lah, para penonton Nova TV yang kami muliakan, keluarga Nanda Karno itu betul-betul keluarga yang harmonis, selaras, serasi dengan
karakter kodrati. Saya pakai istilah karakter kodrati ya. Karakter itu bisa juga berubah. Kenapa berubah? Karena pergaulan di luar, karena pendidikannya tidak benar sesuai dengan jiwanya atau karakternya. Tapi saya cermati itu satu keluarga itu di bidang komunikasi, broadcast dan lain sebagainya di dunia peradioan, pertelevisian. Lah, itulah yang sekarang tuh lagi membahana di seluruh dunia. Bahkan dunia itu boleh dikatakan sekarang sudah akan diambil alih, termasuk pasar ya, termasuk pasar itu sudah akan memakai dunia digitalisasi ya. Jadi oleh karena itu pemikiran-pemikiran yang kuno, maaf ya, yang klasik itu pelan-pelan ditinggalkan, dan anak-anak tolong bapak, ibu atau kakek didekati pelan-pelan ya. Misalnya sekarang ini dalam dunia bisnis ya, kadang-kadang kalau wis konco kuwi jual beli ya karena dianggap konco dewe ya enak ya, ndak pakai ini, ndak pakai ini, ndak pakai inilah. Untuk itu supaya proteksi, supaya keamanan terjamin, gunakanlah komunikasi perekonomian lewat dunia digital. Lah, berkaitan dengan ini, mumpung saya ingat, dalam kesempatan ini seluruh warga Dhamma TV dan kami semua, keluarga Mas Karno, keluarga Jatikusumo, ikut berbelasungkawa ya atas wafatnya Ibu Triwahyuni dari Singosari yang akhir-akhir ini melopori bidang UMKM, jadi usaha menengah mikro, usaha menengah mikro ya. Jadi begitu menggebu-gebunya, oh kok ya dipanggil oleh Sang Maha Kuasa ya. Kami semuanya keluarga Dhamma TV ikut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Dengan demikian juga yang mensupport kepada kita secara langsung atau tidak langsung, Bapak Nur Hadi, kami juga ikut berbelasungkawa. Lah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, mari kita korek terus tentang warisan leluhur ini. Ya, terima kasih para penonton masih setia di depan Jejak Ki Jati ini. Tadi Mas Karno mengutarakan antara lain warisan leluhur itu adalah budi pekerti. Lah, Mas Karno, jenengan yang sekarang sudah mempunyai anak dan cucu. Kalau jenengan dan keluarga, saya yakin karena gocean ya, pegangan budaya Jawa, mungkin budi pekerti masih terada. Kalau menurut sampean yang akhir-akhir ini sekolah itu kan lockdown, mau tidak mau ikut membantu cucu-cucu dan anak-anak untuk belajar dari rumah. Nah, selama ini pengamatan Mas Karno ini tentang budi pekerti di kurikulum formal pendidikan itu ada apa, sudah mulai berkurang? Gini Romo, ngapunten sadaringipun juga untuk pemirsa semuanya. Karena seingat saya di saat saya dulu masih kecil, Romo, setiap mau masuk sekolah itu harus ada sertifikasi tentang P4 dan Undang-Undang 45. Nah, ternyata setelah di zaman anak saya ini mulai sekolah, kok saya lihat itu kok mulai tidak ada ya, Romo. Jadi pendidikan tentang budi pekerti dan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ini sudah hampir tidak ada. Jadi kayaknya harus dari pendidikan di rumah, karena begitu dilihat dari formal tidak ada itu, Romo. Jadi tidak ada pendidikan tentang budi pekerti. Meskipun mungkin sifatnya ada PMP itu dulu sudah jadi bahasanya beda, tapi tidak ada, Romo. Ya, P4 ya. Dan undang-undang ini. Terus kalau menurut Mas Karno, sebaik-baiknya sekolah di rumah atau sekolah di kampus dalam gedung bersama-sama, itu sebenarnya lebih positif yang mana?
Kalau ditinjau dari sosial, Romo, kalau saya bilang kalau dilihat dari sosial, lebih baik sekolah itu di sekolahan. Di sekolahan. Iya, karena secara sosial kan anak itu butuh bergaul, butuh ada bimbingan langsung dari guru, dan guru sendiri bisa mengamati secara langsung perkembangan si anak. Itu kalau menurut saya seperti itu, Romo. Di kejiwaan juga mengganggu, Romo, kalau pendidikan ini hanya sekedar di rumah. Bukan berarti orang tua ini tidak mau kerepotan ngurusin anak atau mengasih pelajaran anak. Tidak, Romo. Tapi setidaknya kalau dengan sekolah itu tadi minimal anak itu mendapat perhatian khusus gitu dari seorang guru. Begitu, Romo. Jadi sangat penting kalau saya kira penting langsung masuk sekolah daripada yang sekarang lagi tren daring dan daring. Ya nanti akhirnya larinya ke game, Romo. Larinya ke game. Iya, jadi saya sendiri, Romo sendiri itu dulu itu sekolah itu SD, sekolah dasar itu masih lewat dua bulak ya, bulak sawah gitu, terus baru ke sekolah Desa Kuningan masih kecil. Tapi rasanya sampai sekarang tuh indah banget ya. Padahal waktu itu masih umur 7 tahun. Sekarang 80 tahun. Tapi kenangan indah dengan bapak guru, namanya ini, saudara-saudara namanya ini, masih ingat terus. Sehingga sekarang tuh udah waktu tua itu saya cari pelan-pelan di mana mereka gitu. Saya cari, saya telah tadi, karena apa? Persahabatan dengan nilai kemanusiaan yang tinggi itu menimbulkan suatu gairah ya, gairah dinamika, sehingga sen sosial itu akan menjadi tinggi. Jadi kalau tadi itu Mas Karno mengatakan dulu itu ada P4, ada ini, ada di Nuwun Sewu ya. Nah ini mungkin Mas Karno belum sampai sejauh ini ya. Waktu itu ini sebenarnya dampak sekarang ini justru dari P4. Ya maaf ya, ini yang belum mengalami dialektika dan dinamika politik di dalamnya mungkin nggak sampai di situ ya. P4 itu memang Pancasila, tapi judulnya yang Pancasila. Ya, judulnya yang Pancasila. Jadi P4 bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam Mukadimah Undang Dasar 45, batang tubuh dan penjelasannya gitu. Tapi Mas Karno tadi benar. Tapi kenapa ini digeser ya, digeser? Bukan tafsir dan tidak menafsirkan. Ini adalah pada waktu tahun 74, jadi setelah peristiwa 65, itu tahun 74 itu mulai pihak luar itu ikut campur di negeri ini. Nah, ikut campurnya bagaimana? Bangsa Indonesia itu kalau diperangi dengan senjata sejak Majapahit tidak ada yang bisa mengalahkan. Sejak Majapahit ya. Karena kapal Majapahit itu isinya ribuan tentara. Dan dalam kapal itu ada jong-jong yang isinya ratusan. Jadi ngelalang kemana-mana bukan karena perang, tapi karena di daerah persahabatannya, perdagangan tadi itu ya. Nah ini dianggap sakti. Oleh karena itu VOC ya, VOC itu di sini sampai 500 tahun lebih itu yang gara-gara ngerti kalau Indonesia itu kaya raya gitu loh ya, kaya raya sampai 500 tahun lebih. Lah sekarang mereka mau bentuk VOC seperti yang dulu sudah bukan waktunya lagi ya. Yang kedua, mau menjajah pun sudah mungkin akan sulit karena negara satu dengan yang lain itu sudah di bawah naungan Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nanti kalau PBB itu bisa klaim gini ya hancur negara yang jelek terhadap negara yang lain ya. Nah ini, tetapi isinya itu bangsa Indonesia itu mulai pelan-pelan didatangkan ilmu pengetahuan yang tidak serasional dan seilmiah para leluhur kita lah. Warisan leluhur adalah budaya, termasuk budaya pendidikan, budi pekerti, dan ilmu pengetahuan yang sebenarnya itu kelasnya kelas wahid seluruh dunia lah. Jenengan kira-kira ada pada gambaran
menyentuh ke sana. Kalau belum ada ya tak ceritani. Inji, nggih kirang begitu memahami bab-bab menika nggih, karena nggih memang setelah masa saya habis itu kan pendidikan itu mulai hilang dari pendidikan anak-anak, jadi ya pasti kurang lah banyak masukannya. Nah, panjenengan napa mboten lelah dan capek Romo ini istilahnya menjaga warisan leluhur dan untuk berkecimpung di bidang seni dan budaya juga untuk multimedia. Saya itu kalau sudah ngelamun tentang itu liyane mung brebes mili tok gak ana lagi ya. Maka dari itu seperti yang saya tulis, kelihatannya anak-anak negeri ini itu nanti akan bangkit setelah kita itu merasakan sakit terhimpit sampai ke langit ya. Karena apa? Karena apalagi nuwun sewu generasi kita sekarang, pokok HP iki wis ana pulsane, wayem wis. Wayem gak peduli omahe reget, gak peduli ibu piye, bapak piye, pokoke ngene terus. Lah ini anak-anak sekolah juga begitu, apalagi akhir-akhirnya digiring untuk harus punya itu. Waduh wis. Satu sisi positif karena alat itu adalah alat modern masuk dalam dunia digitalisasi, komunikasi demi kepentingan, segala kepentingan untuk kita termasuk pendidikan. Tetapi bagaimanapun manusia itu tetap manusia ya. Oleh karena itu saya itu kakek ini, Romo ini berusaha pelan-pelan untuk kembali menjadi manusia purba. Loh, manusia purba itu yang mana Mas Karno? Saya itu semakin mantap menjadi pengikut Sang Siddhartha Gautama atau Sang Buddha ya. Padahal saya, waduh, pengalaman saya di mana-mana banyak pengalaman ya. Kenapa semakin mantap? Ternyata sampai dunia kapanpun ya, sampai dunia kapanpun manusia itu ya tetap manusia. Punya angen-angen, punya pikiran, punya panca indera, punya perut ya, punya rasa sakit, punya rasa gembira lah. Dari rasa-rasa yang bercorak ragam itu, Sang Siddhartha Gautama atau Sang Buddha 500 tahun sebelum Masehi itu sudah memberi pedoman kepada manusia yang hidup ya, dengan 5 kebenaran tadi itu ya. Apa? Angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Nah, akhir ini saya bawa ke permukaan di YouTube atau di apa gitu ya. Waduh Mas, sampai sambutannya itu dari ibu-ibu, dari itu semua ternyata kalau kita bicara kebenaran dengan jujur dan tulus tanpa ada motivasi pamrih apa-apa ya, ternyata ya senang semua ya. Tadi Mas Karno mendengar sendiri, saya ditelepon seorang ibu dari Banjarnegara, nggih Bu, matur nuwun dari Banjarnegara. Ampun bosen-bosen nggih nonton Dhamma TV nggih. Nanti terus kritik-kritik, saran-saran, usul-usul sampaikan. Saya senang sekali. Janjinya Ibu loh ya. Suatu saat pengen ketemu sama Romo. Saya doakan rezekinya banyak, bisa main-main ke Jawa Timur, nanti bermalam di pedepokan saya sana gitulah. Maka dari itu Mas, dari kebenaran-kebenaran tadi itu, meskipun saya itu sudah merambat ke istilah manula ya, masih mempunyai semangat yang tinggi karena gayung bersambut dengan kawan-kawan. Seperti nanti tahun 2020 kurang lebih, kalau sudah pandemi itu lengser, kita itu mengadakan apel raja-raja seluruh Nusantara. Raja-raja seluruh Nusantara kita kirapkan di Trowulan sana di Mojopahit ya, dengan masing-masing membawa pusaka andalan. Wah, mantap. Harapan kita adalah mohon kepada Sang Maha Kuasa supaya pusaka-pusaka warisan leluhur tadi itu segera mengusir, istilahnya ya, mengusir kembali sang virus-virus itu, supaya anak negeri ini dalam keadaan tentram, damai dan senang. Itu salah satu cara ya. Di samping bagaimanapun ya advis pemerintah tentang
5M, masker, menjaga jarak dan sebagainya tetap dijaga ya. Siap. Prokes tadi itu ya. Oke. Dari sini apa pikiran Mas Karno yang ya? Nyun sewu, bersangkutan kalian warisan leluhur wau bab masalah menapa virus nih kok. Rumien sak mireng dalam atau dahulu saya masih kecil mendengar bahwa memang istilah virus niku sudah ada Romo. Jadi istilahnya orang dulu bilang itu pagebluk. Ya, terima kasih para penonton Damat TV yang kami muliakan. Sampai ke pagebluk. Jangan kemana-mana. Bila perlu direkam loh ya di rumah. Biar nanti untuk pedoman masih di depan jejak Ki Jati. Ya, sampai pagebluk tadi ya. Nah ini gini Mas Karno. Saya karena hidup di Jawa, di antara lain juga percaya warisan leluhur tentang ilmu, pengetahuan, pengalaman dunia yang bercorak ragam termasuk pagebluk ya. Kenapa? Sejak Mataram kuno ya, penjenengane Panembahan Senopati, terus ke Mataram Baru, dalam Ngayuk Jogarta Hadiningrat, dalam Solo ya, Hadiningrat, itu kok membuat Sangga Buwana itu ya. Ya, karena ternyata penguasa di Pulau Jawa itu selalu akrab dan erat dengan energi yang ada di Laut Selatan. Ya, dan saya sangat percaya, sangat percaya. Mas Karno tadi kalau ke rumah saya kan, saya punya gambar beliau, punya ada sesuatu yang beliau yang saya pelihara dengan baik, saya kasih hiasan-hiasan baik tentang beliau gitulah. Ternyata Ibu Ratu Mas Laut Selatan tidak kita aja yang percaya itu, tidak orang Jawa aja. Justru 2000 tahun yang lalu orang Eropa pun percaya bahwa di sana itu ada penguasa besar yang namanya Ibu Ratu Laut Selatan, Ibu Ratu Mas ya. Di dalam Injil disebut sebagai the Queen of the South Sea ya, seorang ratu yang bersinggasana di Laut Selatan. Nah, kalau daratan Cina yang di belah utara sana itu juga percaya namanya Dewi Kuan Im. Kalau seperti itu ya. Makanya di rumah saya itu di lemari itu ada Dewi Kuan Im yang gede-gede, lalu dikelilingi para dewa lah. Secara rasional begini anak-anak, adik-adik yang muda-muda ya, jangan menganggap enteng ya, jangan menganggap sepele, dan jangan menganggap itu musyrik dan syirik ya. Karena apa? Karena ada pihak-pihak tertentu, kalau manusia itu ngeblatnya ke lain, nanti siapa yang mengeblat ke saya? Gitu loh ya. Jadi misalnya saya itu tokoh ya, tokoh suatu keyakinan. Terus orang lain pada ngeblat ke, wah anak sing gunung, anak sing ini loh. Siapa sing ngeblat ke saya nanti itu? Khawatir kalau kehilangan kesempatan. Nah, tapi kita harus secara rasional berpikir, kenapa kok Laut Selatan itu sejak dulu disakralkan oleh para leluhur? Karena satu, bumi sekian besarnya ini yang jaga adalah air. Kedua kali, air itu adalah energi yang sangat kuat. Oleh karena itu, sebelum ada manusia, bumi diciptakan, Sang Maha menciptakan maha malaikat untuk menjaga air, untuk menjaga gunung, untuk menjaga api, untuk menjaga ini dan lain sebagainya lah. Supaya bangsa kita, anak cucu kita itu mempunyai warisan yang baik, sering diadakan upacara-upacara di Laut Selatan ya, upacara di sana. Upacara itu apa sih? Tidak besar-besaran ya, semampunya. Beliau tidak butuh ingene lho ya, ingkunge kudu kebo, ingkunge kudu sapi, ingkunge kudu jaran. Tidak seperti itu. Dari ketulusan hati ya. Karena tugas kita adalah menjaga kewibawaan Pulau Jawa. Pulau Jawa itu adalah pulau, namanya aja ada Jawa. Kalau di Palestina disebut Jeva, orang yang dekat dengan Tuhan ya toh. Itu. Jadi tugas kita itu menjaga kelestarian ini, alam semesta ini untuk demi perdamaian dunia.
Ini yang terakhir Mas Karno, yang dilaksanakan, diperjuangkan oleh apa ya, istilahnya zaman sangat fanatik ini, Bung Karno. Loh, sampai dulu kan sampai dinamakan Karno siapa itu? Ya, ceritanya ya itu. Kalau menurut cerita orang tua dahulu memang beliau juga ada kedekatan sama beliau ya, Bung Karno. Jadi beliau juga suka perwayangan. Nah, beliau terus akhirnya suka dengan karakter Bung Karno juga perwayangan tersebut. Makanya kepingin anaknya itu dinamakan Karno. Ngaten Rama. Waduh. Nah, sama di rumah saya sudah foto belum? Oh, sudah Rama, sudah. sudah. Saya kemarin ya. Di depan gambar Bung Karno. Wow, nggih kok. Nggih. Nah, nanti kalau di rumah sampean sabar berbesar gampang itu dari anu kayak itu dari apa itu? Baliho itu. Oh, baliho nggih. Gede. Nggih. Nggih. Lah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang kita ini sekarang menghadapi pandemi seperti ini ya. Tadi sampai rupa kelihatan ya, pandemi itu kalau orang Jawa ada cerita pewayangan pada waktu perang Mahabharata ya. Perang Mahabharata itu ada seorang raja yang sakti, namanya Prabu Salyapakti ya. Prabu Salyapakti itu jadi jagonya orang Kurawa ya, karena Astina itu adalah mantune Prabu Salya itu ya. Itu suatu saat perang dengan Pandawa yang hanya 5 orang 100 melawan 5 orang. Nah, terus tapi 5 orang itu dibimbing oleh Sang Krishna. Nah, Prabu Salyapati itu punya aji yang namanya Canda Birawa. Canda Birawa itu raksasa kecil-kecil, banyak itu. Dan hebatnya apa? Raksasa itu kalau dibunuh 1 menjadi 2, dibunuh 2 menjadi 4, bunuh 4 menjadi 16, terus dari dihitung gitu. Nah, Krishna yang pinter karena kehidupan begeblok tadi itu sebenarnya jujur dia itu. Otak begeblok tuh jujur, kalau otak manusia mungkin masih punya gini. Begeblok jujur. Lah, kejujuran itulah dimanfaatkan oleh Kresna untuk menggunakan Prabu Puntadewa yang bisa sanggup mengalahkan Pagebluk itu. Namanya aja sudah Puntadewa. Punta itu adalah perwujudan, dewa itu gaib. Kelihatannya manusia, tapi sebenarnya sang gaib yang menjelma menjadi manusia. Kalau dalam bahasa sehari-hari disebut Tuhan itu sendiri gitu loh. Makanya orang Jawa menyebut Tuhan itu Gusti. Bagus sing ati. Jadi kalau hati itu bagus ya udah santai, seneng, rileks gitu ya, gitulah. Terus suatu saat begitu Canda Birawa Mas perang menghadapi Prabu Puntadewa disuruh pura-pura mati. Yayi, dalam Kakang Mas Kresna, wes Yayi pura-pura mati. Lah Puntadewa itu kan jujur, loh. Saya hidup kok suruh pura-pura mati. Ini demi kemenangan generasimu nanti. Kalau tidak kalah kamu gitu. Akhirnya Puntadewa pura-pura mati gitu. Lalu Canda Birawa datang. Jadi loh, ini siapa ini? Lawang orangnya udah mati gini kok suruh membunuh. Bagaimana? Pulang lagi laporan sama Prabu Salya. Puntadewa sudah mati kok suruh bunuh. Nah, saya ngerti. Ini mesti rekayasanya Krishna ini. Udah Puntadewa yang mati itu bunuhan apa? Yang mati itu bunuhan. Berangkat lagi. Ayo bareng-bareng membunuh Puntadewa yang mati gitu. Puntadewa dibangunkan sama Krishna. Yayi bangun ya nih. Yayi, kamu nanti kalau ditanya mati apa hidup, bilang kalau hidup gitu. Begitu Canda Birawa datang, kamu Puntadewa? Ya, saya Puntadewa. Kamu hidup apa mati? Loh, orang mati kok bisa ngomong. Saya itu hidup, kembali lagi dia. Lapor lagi pada Prabu Salya. Wah, Prabu Salya itu bagaimana sih? Wong Prabu Puntadewa itu ternyata hidup. Tadi kan saya disuruh membunuh orang mati. Ternyata orangnya hidup. Jangan menipu saya. Akhirnya dia muarah kembali ngenai dia. Jadi muarah ngenai orang-orang lah ini dalam arti bahwa
sekarang inilah manusia itu diuji, ya, diuji kekuatannya untuk menghayati sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa tadi itu. Ini diuji betul-betul. Nah, syaratnya sebenarnya tidak sulit, syaratnya ringan saja, sederhana. Biasakanlah angan-angan benar tadi itu, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Nah, benar semuanya itu di zaman modern ini, bagaimanapun manusia kumpul itu kan untuk bermasyarakat. Manusia kumpul bermasyarakat itu disebut berpolitik. Secara politik di zaman baru ini oleh Bung Karno, istilah benar dimodernisir menjadi Marhainisme. Lah di situ pernah mendengar belum tuh? Pernah ya. Apa? Ayo coba. Dulu waktu itu seingat saya, kan kalau tidak salah dan mungkin benar. Iya. Enggak apa-apa. Romo sepertinya kayak ikut dalam satu organisasi dan saya juga sedikit pasti pernah mengikuti kiprahnya Romo Jati. Iya. Gitu Romo. Jadi kayaknya sepertinya dulu Romo sudah mulai muda ikut organisasi tersebut. Apa benar begitu Romo? Iya, karena saya itu satu keluarga dengan mendiang Bung Karno. Jadi waktu SMP itu saya sudah berorganisasi politik. Namanya GSNI. Gerakan Siswa Nasional Indonesia, ya. Setelah itu di mahasiswa lalu menjadi GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Tapi masih ngerangkep sebagai pemimpin salah satu pemuda, gerakan pemuda namanya Gerakan Pemuda Marhainis, ya. Dan sampai sekarang ini sebenarnya ada, tapi tugas saya apa sekarang? Tugas saya adalah mengantarkan kepada siapa yang belum sampai ke tingkat ketuhanan yang Maha Esa untuk ke sana, karena kekuatan yang dasar itu ada kekuatan Sang Maha Esa. Oleh karena itu akhir-akhir ini saya adakan pengadilan tingkat paripurna, pengkaderan Pancasila tingkat paripurna di Padepokan saya sana, ya. Itu yaitu ada dari FKPPI, ada dari Pemuda Pancasila, ada dari Pemuda Marhainis, ya, dan terbuka untuk rumah siapa aja boleh, termasuk HMI boleh, PMRI kalau mau boleh, boleh, gitu loh, ya, asal namanya ilmu pengetahuan. Ya, para penonton dan yang kami muliakan, ya, cerita kesana kemari Mas Karno mengorek kakek ini sebenarnya tujuan Mas Karno saya tahu supaya generasi muda tidak kehilangan jejak dari warisan leluhur. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati, ya. Ada informasi baru juga ini, rekan-rekan Arjuna Expedition, ya, yang terakhir akan menggunakan padepokan di Puri Agung Jatikusumo di Singosari sana dipakai sebagai sentral miniatur Arjuna. Ternyata akhir-akhir ini setelah menimbang sesuatu yang lebih efisien, komunikatif, dan lahannya luas, itu mungkin karena masih dalam proyek ini, proyek persiapan penjajakan akan pindah ke Purwodadi, ya. Jadi gini Mas Karno, jadi teman-teman yang, ya, ada teman-teman yang sudah lama bergerak bahwa Gunung Arjuna merupakan gunung yang sejak dulu melahirkan raja-raja besar dan satria-satria di Nusantara ini. Lalu mereka bergabung dalam Arjuna Expedition, ya. Lalu minta kepada saya akan menggunakan padepokan itu untuk miniatur Gunung Arjuna. Tapi akhir-akhir ini setelah pertimbangan macam-macam di Purwodadi kan pinggir jalan gede, mau pindah ke sana. Jadi nanti Gunung Arjuna itu dibuat miniatur di sana, sehingga ada kerajaan Tumapel, ada kerajaan ini, kerajaan ini, kerajaan ini. Ya, Mas Agus dan Pak Win, mudah-mudahan sukses, ya. Terima kasih. Dan juga ini para penonton
Dhamma TV yang kami muliakan, sementara ini dipelopori oleh warga dalam Ngayogyakarta Dingongrengrat dengan kakek juga ya. Ini akan mengirapkan para raja-raja nanti itu sekitar 2020 di Trowulan. Jadi para raja-raja nanti itu diharapkan untuk apel dan kirap di sana dengan masing-masing membawa pusaka. Membawa pusaka dikirapkan. Tujuannya apa? Sekaligus kita memohon kepada Sang Maha Kuasa serta para leluhur, mudah-mudahan pandemi dan dunia per-covidan ini segera selesailah. Itu salah satu usaha. Di samping para tokoh-tokoh al-mukarram, al-kumarom, para kiai-kiai, para pastor-pastor, para sesepuh-sesepuh, semua sama saja. Cuma ini sekaligus kita akan apresiasi budaya, apresiasi seni dengan penampilan yang begitu amat manis gitu. Nah, sekalian juga saya terima kasih kemarin itu dengan ibu-ibu yang cinta konde ya, ibu-ibu yang cinta konde sama cinta aksesoris ya. Saya ikut. Jadi saya termasuk lanang lakinya cuma 2. Bagian pembawa acara 1 dan saya. Jadi yang lainnya ibu-ibu semua. Ada dari negeri Belanda, ada dari Jepang, dari Thailand, dari seluruh Sabang sampai Merauke ya. Betapa pentingnya memang keindahan itu adalah kehendak Sang Maha Kuasa. Menciptakan bumi indah banget, menciptakan kita indah banget. Oleh karena itu, keindahan ini harus kita jaga dengan baik supaya hati setiap umat khususnya manusia ini bisa melihat senang, damai dan tentram. Monggo Mas, ada waktu sedikit untuk menyampaikan kesan-kesan apa yang terkait dengan cita-cita sampean tentang warisan leluhur tadi itu. Ya, gini Romo. Nah, kalau saya kepinginnya ini di dunia yang modern ini, semoga warisan-warisan leluhur ini meskipun didomplengi dengan teknologi canggih, kita tidak terkikis oleh kebudayaan asing, namun masih ada generasi-generasi muda yang mau meneruskan dan melanjutkan seluruh warisan Nusantara. Gitu Romo. Misalnya Mas, misalnya yang tidak terkikis itu misalnya apa yang sekarang sudah Mas Karno anggap hilang? Budaya yang jelas hilang itu adalah yang kelihatan sekali adalah toto kromo terhadap anak ke orang tua itu sangat menyolok sekali Romo. Jadi sangat menyolok sekali di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahwa budaya itu adalah budaya yang sangat luhur, yang patut kita lestarikan dan kita jaga sampai di anak cucu kita nanti. Gitu Romo, kalau yang saya lihat. Nah kalau Mas Karno masuk ke rumah Romo itu tidak risih ya? Rumah itu ada pembakaran dupa, ada ini, meskipun kecil kayak itu warisan jadi taruh di itu, nggak punya perasaan itu, bleketekan nggak karu-karuan. Malah saya suka ya Romo, karena semenjak kecil di keluarga saya itu sudah terbiasa kayak bapak saya itu ngerawat atau istilahnya pun ya masih pusoko itu saya malah ikut bantu. Dan sampai yang bikin heran lagi tadi di sana saya lihat bagaimana ya cara Romo ini sampai bisa punya rumah besar, sampai punya padepokan Wangon di Singosari sana, padahal ya berkecimpungnya di dalam menjaga warisan leluhur. Itu seperti apa Romo kok bisa? Saya heran itu Romo. Ya itu kalau diceritakan itu kayak mustahil tapi nyata ya. Jadi sebenarnya saya itu enggak pernah berusaha untuk cari duit untuk beli ini enggak pernah. Dan semua itu kayak sudah dikirim dengan sendirinya oleh orang-orang, oleh saudara-saudara, enggak tahu kok digiring ke sana gitu loh ya. Misalnya Mas, lukisan saya yang besar itu kalau nilainya itu kalau sekitar 1,5 M aja laku itu, yang besar itu ya. Padahal beli saya waktu itu enggak sampai 5 juta enggak sampai, mungkin sekitar 3 juta berapa gitu. Nah saya beli itu ya gulungan gitu, gulungan mau dibuka saya enggak boleh karena orang itu kelihatannya butuh duit ya, wanita, ibu-ibu gitu. Terus enggak usah Bu, ini terlalu lebar nanti rusak, jangan. Nah, terus saya pegang anunya, kanvasnya gitu kok bagus, teksturnya, catnya cat bagus, yang kualitasnya tinggi,
pasti ini bukan sembarang lukisan, saya beli. Tidak terduga, ternyata lukisannya seorang maestro yang gede juga gitu loh ya. Yang di sana juga begitu, di sana juga begitu. Bahkan anehnya, di sana itu saya sering dibantu oleh kehidupan-kehidupan yang tidak kasat mata. Kasat mata, karena saya sopan dengan mereka itu, sopan. Jatikusumo waktu di Singosari ya sekitar 1967 waktu saya membeli lahan dan sumber itu ya. Tapi para gaib kan hidup di sana sudah ribuan tahun yang lalu. Saya dengan sopan, kula nuwun, saya mohon maaf ya kalau saya salah. Saya pengen membuat Singosari ini menjadi indah, menjadi lebih gegap gempita untuk kepentingan Nusantara. Karena siapa yang tidak kenal dengan Ibu Kendedes, dengan Kenaro yang Kenaro yang sudah sedemikian gagah dan perkasanya. Saya kalau keliru saya mohon maaf ya, syukur kalau sampean bisa membantu supaya bisa gini. Ya tidak minta apa-apa sana, dan saya pun tidak store apa-apa ya. Ya biasa-biasa aja. Tidak terduga sampean sendiri sering ke sana kok. Sampai 2 tingkat sampai seperti itu, dan sekarang sudah dijaga, ada yang menjaga ya. Yang satu dari Kediri tadi masih pulang, suami istri di sana. Yang satu itu anehnya Mas, yang jaga itu adalah seorang perawat yang disuruh menjaga saya. Ya, disuruh menjaga saya, jangan sampai kakek ini yang sudah tua ini sakit, susah karena pikirannya masih banyak. Kamu nanti yang ngetik, kamu yang nulis pikiran-pikiran kakek gitu. Jadi saya itu sekarang itu masih berpikir untuk masuk ke abad ke-30. Itu ilmu pengetahuan bagaimana itulah. Nah, ilmu pengetahuan abad ke-30 itulah yang saya sudah mulai saya tulis. Dan kitab suci saya itu non sewu, saya anggap kitab suci untuk buatan saya sendiri ya. Hanya 1 lembar. Namanya apa? Jamus Kalimosodo. Nanti kapan-kapan di Dhamma TV itu mau saya sampaikan ya. Enggak apa-apa, namanya tujuan baik ya. Maksud saya supaya ayo kita berubah menjadi era manusia baru untuk menyebut abad ke-30. Abad ke-30 ini supaya kita tidak tergilas oleh keterbelakangan kita sendiri ya. Yang lainnya sudah pada mendarat ke bulan, bahkan sekarang tidak menduga kalau Cina itu sudah bisa membuat satelit ya dengan tanpa awak, lalu membuat robot di sana. Robot itu sudah menjelajahi Mars. Tanpa awak loh itu. Jadi diriwet lewat satelit aja. Dan ini sebenarnya Bung Karno tahun 1960 itu sudah punya program itu, membuat satelit. Mas Karno umur berapa itu tahun 60 itu ya? Umur berapa? Umur berapa ya? Masih muda sekali. Muda sekali itu Bung Karno membuat tuh satelit namanya Palapa. Palapa B1 B2. Palapa itu maksud Bung Karno meneruskan cita-cita Prabu Brawijaya pada waktu Mahapatih Gajah Mada. Sumpah Palapa. Ingsun tan hamukti Palapa, lamun durung heka ing Nusantara. Jadi maksudnya satelit itu adalah merukunkan, mengikat persaudaraan bangsa-bangsa mulai Sabang, Merauke, bahkan Nusa Tenggara ini untuk bersatu. Dan Bung Karno juga sudah memelopori kebersatuan itu lewat dengan kesenian dan olahraga. Lalu membentuklah yang namanya sekarang gedungnya masih ada di Jakarta, Asian Games ya. Asian itu Asia, Game itu olahraga ataupun perebutan prestasi ya. Itu membentuk suatu persatuan Asia, Afrika, Amerika Latin. Apa tidak besar cita-cita seperti itu? Tapi karena ini merugikan bangsa Barat ya, waduh. Nah nanti kalau Indonesia itu kuat, gak bisa dihapusi meneh iki. Lalu sampailah timbul peristiwa 65 itu ya. Oke lah, itu sejarah. Bagaimanapun ya tetap sejarah. Jadi yang penting sekarang ini Mas, kita ini yang muda-muda seperti Mas Karno, zaman
menyandang nama Karno itu berat loh ya. Ji. Tapi akan menjadi enteng nanti kalau terus sama kakek begini terus. Saya yang membimbing terus. Sampai jadi seorang tokoh yang hebat ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih atas perhatiannya. Ngobrol kesana kemari, kalau ada kesalahan dan kekilapan, saya dan adik saya Karnoni mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa kita ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Terima kasih. Rahayu.